lucu jika ada yang menganggap demokrasi Malaysia lebih matang dibanding Indonesia. Sebab, Perdana Menteri Anwar Ibrahim saja amat terinspirasi oleh reformasi di Indonesia. Gelombang reformasi pada 24 tahun lalu tersebut membuat demokrasi di negara kita sekarang jauh lebih baik. Ingatlah bahwa Indonesia adalah negara republik dan tidak ada raja yang bisa menjadi wasit bila demokrasi kacau balau. Satu-satunya kekuatan non-demokrasi yang sanggup menjaga keutuhan republik ini adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan selama ini, tentara pun selalu memegang teguh konstitusi. Sepelik apapun masalahnya, partai-partai juga selalu bisa menyelesaikan konflik lewat pranata demokrasi yang ada. Ini yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia cukup matang. Lain halnya dengan Malaysia, stabilitas politik di negara ini masih bertumpu pada raja. Tanpa kekuasaan raja, demokrasi parlementer di negeri ujung Medini akan kacau balau. Masalah utamanya adalah Malaysia belum berhasil membentuk satu bangsa. Partai politik terbelah berdasarkan kaum, agama, bahkan wilayah. Kaum Melayu Islam memiliki partai sendiri. Kaum Tionghoa mempunyai partai sendiri. Sabah dan Sarawak pun memiliki partai sendiri. Bagi kami, pelaku demokrasi di Malaysia justru terkesan amat kekanak-kanakan. Para politikus cenderung mengumbar sentimen agama dan perkauman seenaknya. Mungkin karena merasa masih ada raja, mereka tidak terlalu peduli bahwa negara bisa saja bubar karena perilaku mereka. Nah, berikut ini gambaran politik Malaysia yang berbahaya itu, bahkan setelah pilihan raya selesai. Kebelakangan ini, Malaysia dilanda dengan pahaman-pahaman yang kurang menyenangkan. Saya boleh mengkritik UMNO. Saya boleh menghentam Barisan Nasional. Saya boleh mengkritik B atau penghentam DAP. Tapi hadirin sekalian, ada perenggannya. Jangan sampai dulu berlaku satu ketika sampai ke peringkat mengkafirkan UMNO. Saya bimbang. Pahaman takfiri itu muncul semula sekarang ini. Kita lihat negara-negara di dunia yang hancur di atas pahaman takfiri, yaitu tak setuju dengan kita, kita kafirkan orang itu, kita sesatkan orang itu. Akhirnya berlakulah seperti di Syria, di Irak, di Somalia. Irak dan Syria sudah melangkaui 10 tahun. Belum lagi selesai konflik antara mereka. Antara puak, clans dan mazhab. Begitu juga di Afghanistan dan sebagainya. Kita sebuah negara yang aman. Kita berbeza pandangan perkara biasa. Ada konflik sekali berlaku besar, iaitu 13 Mei. Selepas itu, tak adalah konflik besar. Melainkan ada beza pandangan antara satu sama lain. Kebelakangan ini kita lihat muncul semula. DAP komunis. DAP komunis. Kalau mereka komunis, bagaimana sekarang mereka memerintah Malaysia bersama dengan Pakatan Harapan? Bagaimana DAP juga dalam kerajaan negeri Pahang? Artinya komunis telah memerintah negeri Pahang. Bagaimana DAP dalam kerajaan di Perak? Mereka sebahagian dari kerajaan negeri Perak. Artinya komunis telah memerintah Perak. Bagaimana Pulau Pinang, ketua menterinya DAP? Artinya ketua menterinya komunis telah memerintah Pulau Pinang. Kenapa PAS sampai ke peringkat itu membuat tuduhan kepada parti lawan? Ianya berbahaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kita lihat pula
video terbaru. Kalau orang bukan Islam memerintah, orang Islam jadi pengembala babi. Kalau orang Islam yang zalim memerintah, orang Islam jadi pengembala lembu. Nak jadi pengembala babi kah? Nak jadi pengembala lembu? Tanya Presiden PAS. Apakah ini cara kita berpolitik di zaman ini? Perlu kita baiki sebab negara kita, masyarakat majmuk, tersalah langkah, terjerumus kepada bahaya. Sebab itulah, bagi kita, kita kena tubuhkan kerajaan bersama Pakatan Harapan, BN dan lain-lain untuk melawan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan Malaysia. Ini penting. Ini penting, hadirin sekalian. Sudah ada suara yang diteriak dalam satu majlis ceramah. Kita bunuh Cina. Apa ini? Kalau ini disuburkan pahaman-pahaman ini, dia bukan membawa kebaikan. Kenapa politik perkauman itu masih dipelihara? Jawabannya mudah, yakni karena bangsa Malaysia belum terbentuk. Perpaduan itu belum terjadi. Dan inilah yang pernah dikeluhkan oleh Profesor Siddiq. Kita ada rakyat Malaysia. Kita ada warga negara Malaysia. Tapi belum wujud secara nyata dan konkret yang namanya bangsa Malaysia. Tapi hati kecil saya mengatakan, apakah ini bukan suatu aib nasional? Setelah hampir 60 tahun, kita masih berbicara soal perpaduan kaum, integrasi nasional. Dan rupa-rupanya, semangat perkauman itu masih disimpan. Dan diledakkan pada waktu terdesak. Ia tidak dimatikan betul semangat perkauman itu. Disimpan. Bila terdesak, maka sentimen perkauman itu dibangkitkan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.